Hari ini kita mengakhiri pelajaran kita dalam buah roh yang dapat kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kita sudah melihat ke-9 karakteristik dari buah roh, dan kita tahu semua ini menggambarkan karakter Yesus Kristus. Tetapi sebagaimana kita melihat di akhir dari ayat 23, kita melihat ada kalimat pendek ini. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apa maksud dari kalimat pendek ini? Maksudnya adalah jika Anda memiliki karakteristik ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang lain, semua hukum adat di dunia ini akan berkata ini baik. Tidak ada hukum yang berkata mengasihi orang lain itu buruk, memiliki damai di hati Anda itu buruk, memiliki kerendahan hati dan penguasaan diri itu buruk. Semua budaya, tidak peduli apakah Anda Batak atau Anda di Afrika ataupun Anda dari agama lain, semua agama ini akan setuju bahwa ke-9 karakteristik ini adalah hal yang sangat bagus untuk dimiliki di dalam hidup Anda. Bahkan semua budaya, semua agama berusaha untuk menghasilkan 9 karakteristik ini di dalam kehidupan seseorang. Tetapi sejujurnya tanpa Roh Kudus di dalam hati Anda sungguh tidak dapat menghasilkan ke-9 karakteristik ini di dalam hidup Anda. Anda bisa berpura-pura memiliki ini. Anda bisa memilikinya untuk waktu yang sangat singkat, damai untuk sesaat. Tetapi pada hari kematian Anda tidak akan memiliki damai karena Anda tidak yakin bahwa dosa Anda sudah diampuni. Mungkin Anda memiliki rasa senang sesaat ketika semuanya baik-baik saja. Saya sangat senang, saya mendapatkan pekerjaan yang bagus, kesehatan saya juga baik. Tetapi ketika Anda kehilangan pekerjaan Anda, ketika Anda tidak lagi sehat, Anda tidak akan memiliki rasa senang. Tetapi jika Anda memiliki Kristus di dalam Anda dapat berkata, sekalipun COVID mencuri rasa senang saya masih mempunyai sukacita. Sukacita saya karena saya adalah anak Allah untuk selama-lamanya. Tidak ada yang dapat mengambilnya dari saya. Meskipun 9 karakteristik ini sangat berharga dan semua orang berharap mereka akan memilikinya, sejujurnya hanya seorang anak Allah, hanya seseorang yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, hanya seseorang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya yang dapat menghasilkan 9 karakteristik ini, bahkan bertumbuh lebih lagi di dalam kehidupan orang percaya tersebut sebagaimana dia bertumbuh semakin dewasa sebagai orang Kristen. Kalimat yang berkata tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu juga dapat berarti kita tahu ada sebagian orang yang berusaha untuk menghasilkan karakter yang baik di dalam hidup mereka. Dengan harapan berbuat demikian mereka akan masuk ke surga. Mereka berharap dengan demikian mereka tidak akan melanggar peraturan apapun, sehingga mereka memperoleh keselamatan mereka. Mereka dapat beroleh jalan ke surga. Jadi maksud dari kalimat ini sebenarnya adalah ketika kita memiliki karakteristik ini di dalam hidup kita tidak melakukan itu dengan harapan agar kita tidak melanggar peraturan. Kita tidak melakukan itu dengan harapan jika kita tidak melanggar peraturan maka kita suatu hari nanti akan masuk ke surga. Tidak. Kita tahu kita akan masuk ke surga ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ketika kita percaya Dia membayar semua dosa-dosa kita. Kita melakukan ini bukan karena kita berharap ingin mengerjakan jalan kita ke surga. Kita berharap supaya kita memiliki cukup poin, cukup berbuat baik untuk kita masuk ke surga. Tidak. Kita tidak melakukannya untuk itu. Kita tahu kita akan masuk ke surga karena kita sudah percaya kepada Yesus. Kita melakukan ini adalah karena Roh Kudus bekerja di dalam kita, karena Kristus hidup di dalam kita. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, Alkitab berkata, Kristus hidup di dalam kita. Dan ketika Dia hidup di dalam kita akan memiliki kehidupan Kristus masuk ke dalam hidup kita. Kita akan melihat 9 karakteristik ini
bukan karena kita berusaha menghasilkannya supaya kita masuk ke surga, tetapi karena kita sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita tahu kita akan masuk ke surga, dan Allah bekerja di setiap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya akan semakin dan semakin seperti Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Anda dengan kehidupan yang menakjubkan ini, satu kehidupan yang terlihat seperti Kristus dan memberkati lebih banyak dan lebih banyak orang. Tuhan memberkati Anda.